Kelas ini dirancang dalam bentuk latihan yoga selama 1,5 jam dan diakhiri bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam. Peserta bisa bertanya, konsultasi, atau berbagi energi positif baik di sesi yoga atau saat bincang-bincang tentang cara merubah masalah menjadi tantangan kehidupan yang perlu diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka sehingga dengan mudah kita bisa bernafas panjang dan dalam dan belajar merasakan kehadiran cahaya matahari, merasakan sensasi dari udara yang masuk setiap kita tarik nafas, mendengarkan suara air, merasakan energi dari tempat kita berpijak melalui nafas yang panjang dan dalam. Menyentuh diri dengan hati kita sendiri adalah perjalanan menuju hati kita yang terdalam. Kita hanya bisa masuk ke dalam hati kita bila kita mau belajar mendengarkan hati dan menghadirkannya. Untuk itulah kita perlu berlatih nafas panjang dan dalam. Bisa jadi setiap hari kita mendengar, melihat, meraba, merasa, mencium, tapi tidak terhubung dengan alam ciptaannya, tidak sadar dan tahu dengan kehadirannya di setiap aktivitas, di setiap masalah, bahkan di setiap nafas kita. Hampir tiap hari kita mendengar suara yang masuk dari luar, tapi dengan segala keributannya. Masalah hidup, rutinitas dengan segala hiruk-pikuk di dalamnya. Kita adalah makhluk yang terikat oleh waktu, menjalani hidup dengan menyisakan masa lalu, sekaligus sibuk membuat rencana ke depan. Semua itu seringkali menimbulkan kecemasan dan perlahan akhirnya menjebak kita untuk berjalan rutin menghabiskan waktu begitu saja tanpa makna. Perjalanan menempuh waktu sehari-hari itu pun seringkali terjebak pada persoalan rutinitas yang tidak menghadirkan cahayanya. Kita bernafas tapi tidak cukup panjang dan dalam. Kita bergerak tapi tidak mengalirkan energi dengan kesadaran. Kita berolah tubuh tapi tidak selaras. Kita berpikir dan merasa, tapi tidak dengan kesadaran penuh. Kita beribadah, tapi tidak merasakan kehadirannya. Setiap hari kita bangun dan akhirnya sibuk dengan aktivitas sehari-hari, beribadah formal secara rutin, menghadapi masalah, merasakan kekesalan, trauma yang berkepanjangan dan berulang, berjalan dan berlalu tanpa rasa begitu saja. Jujur, kita akhirnya menjadi jarang mendengar suara alam, menikmati cahaya matahari, mencium aroma dari daun, tanah, air, mendengar gemericik air, suara angin di pepohonan dalam keheningan, dan kesadaran yang masuk ke dalam diri. Fokus dan berulang, dengan sadar melakukan pelepasan energi negatif dan merubahnya menjadi positif. Hari ini kita belajar merasakan energi ciptaannya, belajar merasakan kehadirannya, dan berusaha terhubung dengannya. Hari ini kita membahas soal perjalanan kita ke dalam hati yang paling dalam. Nah, sekarang saya kayaknya akan mulai dari yang baru. Nah, tapi cara ngenalinnya, nama, lalu intensinya untuk ikut kelas ini apa? Sebagai ibu tunggal, sejak suami tercintanya wafat. Ini adalah kisah tentang rasa kehilangan dan kelelahan yang muncul ketika menjalani hidup sendirian. Berjuang hanya untuk bertahan hidup menjalani rutinitas. Hari ini kita semua belajar menyentuh hati yang paling dalam, merasakan kehadirannya, karena di momen-momen kontemplatif itulah semua sadar bahwa kita tidak sendirian. Allah selalu hadir dengan cara yang penuh kejutan. Ini surprise banget buat saya. Ternyata apa yang tadi Luna guide gitu, itu kita ternyata melepaskan rasa sakit, rasa luka-luka hati kita sebetulnya yang trapped di tubuh kita gitu. Dan itu mungkin lagi
saya alami ya di usia sekarang gitu, di usia 52 tahun tuh udah pengalaman lumayan banyak yang udah dilewati, jadi banyak peristiwa-peristiwa sedih gitu ya, peristiwa-peristiwa yang luka hati kita gitu, yang bahwa kita tuh harus hadapi, hidup teh nggak enak gitu ya, dan kita harus hadapi itu gitu. Jadi tapi ternyata rasa-rasa itu tuh tersimpan di sel-sel tubuh kita gitu. Jadi ketika sekarang saya datang gitu, saya pada momen itu gitu, dimana saya kayak lagi visit gitu masa lalu saya, terus ternyata dalam tadi gitu, ngapain ya saya harus mengunjungi masa lalu saya yang menyakitkan gitu. Terus ternyata itu ternyata berpengaruh ke kondisi saya saat ini, dimana kayaknya saya skeptis terhadap hidup gitu, kayak nggak terlalu semangat, nggak terlalu apa, cuma ngejalanin aja gitu. Mungkin dengan saya mengunjungi masa lalu saya dan kemudian ternyata dengan metode ini bisa melepaskan rasa-rasa negatif yang ternyata menempel di tubuh kita gitu, yang sebetulnya mungkin udah nggak pengen kita ingat-ingat lagi gitu. Kita pengennya tuh do something lah, sesuatu yang baik lah di depan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang gitu, yang tapi itu tuh ternyata terhalangi oleh sesuatu yang nempel di tubuh kita, sehingga kayaknya tuh jadi nggak terasa gitu bahwa itu tuh menahan gerak kita untuk maju, untuk berbuat sesuatu. Jadi buat saya luar biasa banget, ternyata saya dibawa ke sini untuk melakukan terapi itu. Jadi karena saya udah biasa yoga gitu, tapi ternyata yoga Luna ini istimewa banget. Thank you so much buat Teh Ria yang udah yang menjadi jalan Allah untuk membawa saya ke sini. Tapi saya merasa bahwa kita tidak memahami bahwa luka-luka, rasa-rasa negatif itu nempel di tubuh kita dan menghalangi gerak kita untuk maju. Dan saya sangat appreciate sama Luna dengan ini, dan saya pengen juga mungkin nggak cukup sekali melakukan hal ini, sehingga thank you so much gitu Luna. Poppy adalah ibu dari 2 anak yang berjuang selama puluhan tahun hanya untuk bertahan hidup dari perkawinan yang tidak sehat. Perjalanan hati mencari kedamaian hanya bisa membawanya bertahan hidup dalam rutinitas sehari-hari. Hari ini, dengan kekuatan hati, berdiri tegar, berbagi energi positif dengan kita semua, bersama-sama merasakan kebersyukuran dan kelegaan. Allah Maha Baik dengan segala pengalaman yang diberikannya untuk setiap orang dan setiap rasa yang hadir dalam perjalanan hidupnya. Poppy bisa mengatakan, I don't regret anything in the past. It's just a learning process in life. Proses mencintai diri sendiri untuk menjadi sehat, bahagia, dan damai adalah cara diri menerima takdir dan merasakan kehadirannya di setiap nafas. Perkenalkan, saya Poppy, temannya Bu El. Terima kasih Allah hari ini saya hadir. Nggak ada yang kebetulan, jujur saya diajak Rina dadakan kemarin ya. Oh ada acara nggak besok? WhatsApp, ya gitu kan. Yoga, what time? Seperti itulah aku. Yoga yuk, oke. Saya punya kebiasaan tiap hari. Mungkin banyak kejadian yang this year was an upside down roller coaster, and I never say unfortunate, karena saya selalu bersyukur bahwa segala sesuatu Allah takdirkan itu baik, walaupun menurut saya not so, it's not a happy moment, ya kan. Saya belajar untuk menyukai, mencintai diri sendiri dengan the struggle and the pain and the frustration. Untuk mencintai diri sendiri ternyata nggak gampang. Saya sering yoga. Saya belajar grounding. Di situ saya paham, I have to come back. I have to come back home ke diri saya. Mungkin hari ini juga salah satu caranya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Bri.
Caranya Allah itu indah. Seringkali kita suka denial, merasa baik-baik aja. I'm okay, I have to smile. Enggak, I'm not okay, I need help. It's okay, it's time. Makasih semua teman-teman yang bisa menerima saya hari ini. Thank you so much. Makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah semesta. Assalamualaikum. Prina adalah ibu 3 anak. Pengalaman merasakan kehilangan telah membuatnya belajar menerobos kehidupan yang penuh tantangan. Ia tumbuh menjadi pribadi yang tegar dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kini, ia hadir sebagai sosok yang menemukan kebahagiaan dengan menolong para sahabat menjadi lebih baik. Hari ini, Prina berbagi energi positif dalam proses menemukan kelepasan dan kelegaan dirinya. Merasakan kehadirannya di setiap perjalanan diri menyentuh hatinya yang paling dalam. Saya sendiri diajak sama Ewi. Makasih Ewi. Gak mau apa-apa jadi udah ikutan nangis. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mbak El ya, sudah tadi dapat sesuatu terasa gitu ya. Intinya bahwa kadang kita sering melihat keluar ya, tapi diri sendiri pengen bahagiain orang, diri sendiri enggak. Saya sebenarnya lebih mementingkan orang lain, diri sendirinya enggak. Jadi ya setiap orang pasti punya masalah, dan ya menjalani hidup itu pasti ada ya rasa titik lelah gitu kan. Nah, acara seperti ini membuat saya merasa ketemu teman baru, juga ilmu baru. Itu adalah salah satu kebahagiaan gitu ya. Saya belajar banyak, ketemu orang pasti mendapatkan sesuatu. Akan selalu belajar lagi ya, terutama istilahnya tadi dengan nafas itu kadang-kadang kita lupa itu yang modal yang paling berharga yang dikasih sama Tuhan yang gratis, tapi kita enggak di situ ya, padahal itu yang nomor 1. Nafas, nggak ada nafas sudah kan wassalam gitu. Jadi ya lebih mengenal diri ya, bisa membahagiakan diri sendiri gitu, nggak hanya bahagiain orang ya, mulai melihat ke dalam diri itu. Terima kasih banyak semuanya juga. Terima kasih Ewi, Mbak El. Iya, terima kasih buat Beban hidup luka hati dari pengalaman masa lalu dengan mudah terekam dalam memori, memunculkan perilaku atau kebiasaan di bawah sadar yang membuat diri tidak seimbang, tidak bugar, dan jatuh sakit. Kita memang tidak bisa rubah masa lalu, tapi hari ini kita bisa ubah untuk perbaiki, kita merespon masalah itu dengan lebih baik. Karena jika tiap hari kita berhadapan dengan kesalahan yang sama, perspektif yang sama, keluhan yang sama, emosi yang sama, maka kerangka berpikir itu akan membuat kita terkurung. Dapatkanlah ilmu hikmah dari masa lalu kita. Persoalan yang muncul di tubuh fisik bisa jadi perasaan lama yang menahan Anda. Emosi yang tidak terekspresikan disimpan dan ditahan di dalam tubuh, dan seiring waktu menciptakan keketatan fisik, kekakuan fisik, stres, ketegangan, dan terkadang rasa sakit. Ketika kita emosi, nafas kita memendek, fokus pikiran lari keluar diri kita, dan ujungnya kita kehilangan energi. Maka hari ini kita belajar bernafas panjang dan dalam, mengambil energi itu lebih banyak, mengambil oksigen lebih banyak. Emosi negatif mengganggu aliran energi. Maka ketika kita sadar kita bernafas pendek, emosi muncul, maka perlahan bernafaslah panjang dan dalam. Hadirkan cahaya ilahi kembali. Tuhan memberikan cobaan hidup pada umatnya.
Kehidupan sehari-hari adalah kondisi yang harus kita hadapi, jalani, dan respon dengan baik. Maka respon emosi terhadap sebuah masalah akan menghasilkan energi yang berbeda dan dampak yang berbeda pada tiap diri. Penyakit fisik yang berat seperti tumor, kanker akan datang dan datang lagi karena problem utamanya adalah di pola pikir emosinya dalam menghadapi trauma. Maka caranya ubah pola pikirnya, lalu beri kesempatan pada diri untuk membiarkan energi positif tadi mengalir dalam tiap lapis tubuh dan lapis hati kita. Kita tidak bisa menyentuh hati kita ketika nafas kita pendek. Kita tidak bisa menyentuh hati kita ketika kita sedang sedih. Maka lepaslah sumbatan sakit di tubuh fisik, sakit di otot, organ, di hati, dan pikiran hanya dengan nafas. Ketika diri ini bukan saja bisa mendengar dan melihat ke dalam, tapi juga bisa merasakan kehadiran cahaya ilahi, maka saat itulah dirimu bisa melepas segala kegelisahan, kecemasan, dan kesedihan yang mendalam. Membiarkan hati bicara dan membiasakan kita mendengarkannya itu butuh latihan. Berlatih rutin menyelaraskan nafas dengan pikiran, hati, dan jiwa. Fokus hanya pada arah energinya untuk membuka hati dan membuka sumbatan masa lalu, atau justru terlalu cemas dengan rencana ke depan, akhirnya membuat sedih dan sakit hati di dada. Berlatihlah secara sadar untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang lebih seimbang lewat bernafas dan menyelaraskan nafas dengan pikiran, hati, dan jiwa. Selaraskanlah nafas dengan pikiran, hati, dan tubuh. Dengarkan tubuh dan hatimu, tidak menganalisa, tidak menghakimi, berpikirlah positif tentang Tuhan. Berpikirlah positif tentang segala rencana Tuhan hari ini. Tubuh kita memiliki 5 lapisan tubuh, 7 pusaran energi, dan 4 lapis hati. Hati adalah pengetahuan tentang tindakan benar, karena jiwa cenderung memerintah ke arah keburukan. Disinilah tempat kita mengubah emosi negatif menjadi positif. Inilah lapis pertama hati kita, ketika kita mampu mengubah emosi negatif menjadi positif. Sudur adalah pengetahuan tentang tindakan benar, hati di lapis pertama. Tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta, tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih sayang, tak ada permusuhan yang tak dapat dimanfaatkan oleh ketulusan, tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan oleh ketekungan, tak ada batu keras yang tak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu hanya berasal dari hatinya. Manusia yang terasing dari pusatnya sendiri, yaitu hati, akan terasing dari segala sesuatu. Ia tak hanya asing bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi asing. Lapis hati kedua adalah jiwa yang penuh penyesalan. Jadilah hamba hati atau setidaknya yang tunduk kepadanya, sebab jika tidak, kau akan kehilangan daya. Di lapis ini, pengalaman masa lalu bukan untuk diingat, tapi untuk ditemukan ilmu hikmahnya. Maka ketika kita bisa menemukan ilmu hikmah, maka kita sudah sampai masuk ke lapis hati yang kedua. Mereka yang sudah bisa menemukan ilmu hikmah, maka ia bisa masuk ke hati yang paling dalam. Hati kita adalah sumber cahaya batiniah, inspirasi, kreativitas, belas kasih. Hati merupakan sumber ketakwaan, ketenangan, rasa takut, ketundukan, kelembutan, kekhusyukan, kebersihan, sekaligus kesucian. Maka di lapis hati kedua kita perlu belajar membaca pertandaan. Maka ketika kita belajar membaca rasa sakit di tubuh kita, belajar membaca rasa sakit di hati kita, maka saat itulah kita sedang belajar membaca pertandaan. Berbaik sangkalah di setiap masalah yang kita hadapi, di setiap emosi yang kita rasakan.
Maka ketika kita sudah sampai di lapis tersebut dan kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita, maka kita siap masuk ke lapis ketiga. Di lapis kedua kita hanya berhenti ketika kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Tapi ketika kita masuk ke lapis hati lebih dalam, kita betul-betul merasakan Tuhan hadir bersama kita. Maka pada saat itulah jiwa terilhami. Anda mungkin menemukan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang menentang proses kebaikan ini. Dia sudah lama menetap di hati Anda sampai berkarat di dalamnya. Lakukan berulang. Ketika hati Anda, pikiran Anda tertarik ke masa lalu, hadirkan kembali cahaya ilahi, fokus kembali pada nafas. Yang penting adalah suspensi penilaian dan jangan mengutuk perasaan yang muncul. Cukuplah Anda peka terhadapnya. Jangan mencoba mengkoreksi orang lain atau merubah perilaku. Fokus hanya untuk melepas. Terima kasih sudah berbagi energi positif dengan kita semua hari ini. Kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat sehat yang sudah diberikan pada kita hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Salam Buddha. Namaste. Pas yoga lower back sama upper bodynya sakit banget gitu. Terus emang sedang sadar ada hal yang ditahan gitu karena tidak terbiasa untuk mengungkapkan gitu. Jadi dirasa gitu kalau misalkan sesi sebelumnya kalau sakit itu biasanya langsung di up gitu, udah netral gitu. Tapi tadi coba buat nggak apa-apa, coba sakit dirasain gitu, terus baru terasa lebih enak gitu. Terus sakit tetap, cuman coba ayo gitu. Terus sebetulnya hari ini nggak merasa sedih, nggak merasa seneng, netral aja gitu. Cuman pas tadi tidur gitu, oh iya ya gitu, sakit kalau misalkan kita menahan, jadi nggak apa-apa keluarin aja. Jadi ya kita nangis aja tadi gitu. Terus terasa semua badan sakit banget, pengen give up gitu, pengen kayak duduk gitu, pengen diam, tapi nggak apa-apa dirasain. Terus merasa sekarang sakit banget semuanya, tapi sakit yang enak gitu. Bukan sakit yang nggak mau lagi gitu, jadi lebih merasa open gitu, nggak apa-apa tuh sakit yang gitu. Tadi before-nya bingung, tapi pas ibu kos itu jadi kayak nyemangatin diri sendiri. Udah gitu saya tidur, makanya orang lain duduk, saya terus lihat udah pada duduk. Iya, kayak ya udah, ya semangat lagi, mau bikin apa lagi, rencanain lagi, kamu bisa gitu. Well, sebenarnya saya 2 hari ini tuh sering pusing. Jadi pas mau bangun tuh pusing gitu. Saya takut ini ada apa ya gitu. Pas tadi di awal-awal tadi juga posisi dari ke bawah ke atas tuh saya juga kelayanan gitu. Tapi pas yang terakhir tadi itu lebih enak gitu ya. Gitu. Jadi sekarang saya kayaknya di pikiran sih banyak pikiran gitu. Jadi saya kesini tuh memang untuk relax dulu, untuk melepaskan beban-beban duniawi itu untuk diri sendiri gitu. Jadi afternya sekarang lebih ringan, lebih tenang gitu. Jadi gimana ya? Tadi kan kata Bu El, saya alhamdulillah bisa melewati penyakit kanker payudara. Alhamdulillah dikasih kekuatan oleh Allah. Nah, cuman memang setelah kita melalui semua itu ya, jadi pada saat treatment, pada saat kita didiagnosa sakit, kita fokus untuk tanya sehat. Nah, setelah kita sudah melewati itu,
kehidupan mestinya kembali normal, tapi ternyata enggak. Ada hal lain yang saya rasakan itu adalah ketakutan kalau penyakit itu muncul lagi. Jadi itu mungkin secara tidak sadar membebani saya. Terus efeknya juga, jadi kan selama menjalani treatment kan saya bekerja ya, saya cuti dikasih waktu istirahat. Jadi setelah selesai treatmentnya, karena saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya langsung masuk kantor, langsung full speed. Nah tapi mungkin tubuh saya belum siap gitu. Ada ketakutan muncul lagi, terus itu mempengaruhi kinerja saya di kantor. Nah kalau kinerjanya terpengaruh, bos nyap-nyapan. Jadi ya memang apa ya saya perlu mengelola lagi nih after treatment ini, harus bagaimana supaya saya tetap sehat. Memang 3 hari terakhir itu ada pusing yang berat gitu. Alhamdulillah sih setelah latihan ini terasa lebih ringan. Memang juga tadi waktu pose-pose itu banyak bagian tubuh yang sakit, ternyata nggak cuma di panggul, ada di paha bagian dalam, ada di sini, di lutut juga. Terus kadang ada rasa sesak di dada yang terus ke bawah ke kepala, jadi nyut di kepala itu kayak berdenyut gitu. Jadi alhamdulillah bisa datang ke sini. Mudah-mudahan ya saya bisa lebih terhubung dan mengelola energi dan bisa berbagi energi positif saya dengan yang lain. Ya teman-teman, sebelum kita pindah tempat, yuk peluk masing-masing dirinya masing-masing. Lalu coba peluk temannya yang merasa butuh pelukan. Kenapa pose? Kalau di yoga itu, pose itu membuka cakranya. Bisa sih kita duduk kayak gini ya, fokus. Tapi dia akan lebih cespleng kalau kita pakai posenya gitu. Maka dia akan masuk langsung ke energinya. Sama lah, kayak buat leher bahu ya. Gini bisa sih kita fokus, tapi beda kan kalau kita pakai pose, bener nggak? Ya. Beda banget keluarnya gitu. Jadi intinya sebenarnya apa coba? Karena setiap cakra, setiap pose, setiap cakra, dia tuh ngebalance bukan hanya masalah fisik. Non fisiknya juga gitu. Jadi misalnya sakit pinggang nih, sakit pinggang itu bergantung nih. Kalau pinggangnya misalnya di sini. Kalau di sini kan beda sama di sini. Kalau di sini lower back, ini mid back. Nah lower back tuh sini. Kalau mid back nih, maka dia cakranya di mana? Perut. Perut itu power. Perut itu pencernaan. Perut itu sumber energi. Kita duduk nyupir, kita kan nggak sadar ya, kita tekieu gayana, benar nggak sih? Terus tangannya tekieu meureun ya. Kamu mau nyudut meureun kieu. Benar tuh sih. Neng gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya punya pola mungkin ya. Pola pikir, pola di hati gitu ya. Sama gerak. Nah ini kalau mengunci lama, ini yang disebut lock long. Jadi kalau teman-teman begini, nih ya, kalau saya begini, yang mengunci pendek otot mana? Sini kan, pinggang nih. Itu kasus 1 ya. Ada yang mau jadiin contoh kasus? Atau siapa yang merasa punya kasus, sok boleh di-share, dibagi bahkan dengan solusinya. Karena saya yakin kan teman-teman ini sebenarnya sudah punya solusi sendiri ya. Itu mau dibagi juga boleh. Kopi, gimana? Tadi itu kan seperti jelasin masalah pada saat kita punya problem di panggul, gitu. Those you have trauma, whatever, itu kayak ngeplastik, itu
dan itu ke-trigger yang ya tiba-tiba cuma lihat tiba-tiba ke-trigger Iya. aduh ya udah, tapi itu saya sangat menikmati. I don't want to feel the pain anymore, tapi rasa sakit yang bisa dinikmati gitu ya. yang saya nikmatin aja, not that pain. Aku nggak mau lagi ngerasain depan atau pain, tapi yang saya nikmatin aja situ. Aku tipenya yang suka kalau ngerasa ke-trigger sesuatu, or I feel frustration atau pain, saya sangat menikmati rasa lalu atau apapun yang pernah menyakiti aku tuh tiba-tiba disuruh dirasain sampai dinikmatin, dan aku tuh bisa nangis sampai dan itu saya nikmatin, dan I will release sendiri, bukannya saya nggak mau, cuman lebih bisa menerima dan bisa beda ini, which pain I want to accept, which pain I want to release, which pain I do to the earth. Jadi di grounding lagi, bisa membedain nggak kemarin ya udah. Oke, saya menemukan istilah yang tepat untuk state itu. Jadi kalau di yoga itu kan kita percaya bahwa kalau kita mau seimbang, maka kita harus punya frekuensi yang sama dengan alam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya satu-satunya cara bridging to that stage gitu untuk menyamakan seimbang antara alam dan kita itu hanya lewat nafas gitu. Jadi kalau nafas kita panjang dan dalam, nafas kita tenang, nah ketenangan itulah yang akan membuat si hormon kesembuhan keluar, hormon happy keluar. Hormon happy sama kesembuhan nggak mungkin keluar kalau nafas kita nggak panjang dalam. Kuncinya itu. Dan yang kedua, kuncinya kita nggak bisa satu frekuensi sama alam kalau nafas kita nggak panjang dalam gitu. Nah kunci ketiga adalah stage-nya. Nah stage-nya itu kalau orang barat biasanya ngomongnya letting go. Ternyata ada hubungannya sama ridho dan qanaah. Nah ini yang kamu tadi sebut. Ridho dan qanaah. Apa sih bedanya? Kalau ridho itu sebenarnya ketika kita rela gitu, lepas, ketika kita menerima kita apa adanya. Ketika kita menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan kita saat itu, ya gue begini, emang gue begini, mau apa lagi, gue nerima, gue ridho gitu. Jadi udah nggak kesakitan lagi yang diterima gitu, karena kita lepas gitu, karena kita ridho. Qanaah, apa bedanya qanaah? Qanaah itu kalau diterjemahkan kan merasa cukup ya. Merasa cukup itu ketika kita tidak merasa sok kuasa, kita tidak merasa sok jago, tapi kita juga bukan merasa bahwa aduh aku tuh di bawah pisan, tuh bisa nanaon dek itu oge. Cukup aja gitu. Dalam koridor yang frekuensinya imbang gitu. Seporsi lah, satu porsi. Nah, tapi qanaah aja nggak cukup untuk kita maju, bener nggak? Oke. Nah, masuk tuh stage-nya nanti ke bersyukur.